Interview with luar biasa penontonnya pada malam hari ini dari UI. Alhamdulillah Mas Hari Kriting, terima kasih hadir di sini. Ya. Stand up komedi yang udah luar biasa, yang lucu handal ya. Ini yang depan keluarga Mas Tukul Ya, semua. Alhamdulillah ini dari IPDN. Hari ini spesial banget. Ini kenapa pada pakai jas hitam semua, Mas Tukul? Loh, bukan hitam, memang kacamatamu belum kalau lepas. Iya, kira pakai jas hitam. Tapi Iya. keren ya. Oh, luar Cantik biasa. ya. Mirip capung kamu kalau gini. Jadi aku juga mau ngajak kamu untuk pakai kacamata hitam. Oke. Never mind. Orang-orang kacamata berhenti di hidung, kalau saya di bibir ya. Sini dong, nyangkut jet. Gimana? Iya, ini bintang tamu hari ini katanya Bapak salah satu gubernur. Subhanallah. Dia selalu kemana-mana menggunakan sunglass warna hitam. Wow. Ya. Langsung aja kita undang, kita panggil, kita beri tepuk tangan yang meriah, kita big applause dan pelepasan burung onta. Gede banget, repot. Bapak Yassin Limpo. Oh gitu ya, masuknya ada bunyi nggak? Kalau coba. masuk bunyi nggak? Bunyinya sedep. Oh sedep. Ih gitu. Luar biasa. Mohon izin nih Pak Gubernur ini. Pak Gubernur, Ya. peraih penghargaan Bintang Mahaputra Utama Sulawesi Selatan juga sebagai provinsi terbaik mendapatkan 216 penghargaan. Wow. Mungkin bisa di-share dan sharekan kepada penonton-penonton yang cerdas nih. Ya Mas Tukul, jadi pertama saya bangga banget bisa dekat dengan Mas Tukul, orang paling gagah di Indonesia. Udah gak usah diaminin. Berat Mas Saya Tukul. baru pertama kali menemukan Keperesan ini. beliau yang sangat jujur sekali. Iya. Bener, enggak. Memang hadirnya masyarakat, negara, daerah yang baik sangat ditentukan seperti apa pemerintah mampu melakukan sebuah rekayasa penting untuk berpihak kepada kepentingan rakyat. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu di Sulawesi Selatan kami konsentrasi pada pengadaan pangan, makanan rakyat. Nah, sekarang itu kita overstock beras aja 2,6 juta ton. Nah, pada saat saya mendapatkan Bintang Mahaputra Utama dari Bapak Presiden itu, karena Provinsi Sulawesi Selatan men-share berasnya ke 17 provinsi, itu waktu. Jadi 17 provinsi itu dari 260 juta orang makan dari beras yang ada di Sulawesi Selatan, sebagian besar. Itu, saya dapat Bintang Mahaputra Utama di situ. Luar biasa. Tapi ini Mas Tukul, kenapa dari tadi kita pakai sunglass pas lagi mulai? Karena Bapak ini identik kemana-mana suka pakai sunglass dan juga pakai shawl warna-warni atau apa sih Pak? Belang-belang ya Pak? Macan. Loreng. Oh loreng. Loreng macan. Kenapa tahu? Iya tahu dong, aku kan udah cari informasi nih. Tuh. Oh, Luar difokus, biasa. difokus gambarnya difokus. Ya mungkin nanti subhanallah. Ganteng banget ya. Ini dapat Ini dari lagi di mana? heli. Subhanallah. Jatuh bangun aku. Iya bener-bener. Ada lagi? Subhanallah. Ini Ini acara adat. nggih. Acara adat di setiap kabupaten itu punya HUT. Ulang tahun daerah itu harus pakai adat. Ini adat Bugis Makassar. Oh Bugis Makassar. Iya, Mas Tukul. Warnanya. Ini bupati saya yang sebelah sini. Oh, subhan tepuk tangan. Tapi aku penasaran Mas Tukul, itu maksudnya shawl loreng-loreng tuh ada arti tersendiri kah atau punya ada emang dipakai aja tiap hari itu? Ini nakal kayaknya ya. Tadi waktu bintang tamu yang tadi Pak Gubernur yang satunya pendiam. Karena Pak Yassin kayaknya lo nepuk-nepuk. Ini Tuh,
filosofinya Nah, kah atau monggo, seperti monggo. apa? Pertanyaan bagus. Mas Tukul ngapain lagi sih di belakang? Ya Bang, setiap bintang tamu ada dia di belakangnya. Itu Tresno bukan saya. Pengen banget disorot tuh. Iya. Gimana, Pak? Saya pejabat pemerintah Ya. dari bawah. Saya mulai dari lurah, camat, terus sekwilda, bupati, wakil gubernur, dan gubernur. Ya. Saya kira nggak banyak yang, atau mungkin cuma saya yang pilkada sudah 5 kali. Subhanallah. Saya pilkada 5 kali nggak pernah kalah. Iya, ini kenyataan. Iya. 2 kali saya pilkada bupati, 1 kali pilkada wagub, dan saya periode kedua gubernur. Subhanallah. Tapi saya dari lurah gitu. Nah, Mas Tukul, kan kalau kita mau maju pilkada dipilih Provinsi Sulawesi Selatan 9 juta orang. Ya. Banyak, udah gede. Besar. Provinsi kelima terbesar di luar Jawa. Jadi sesudah di seluruh Jawa, Makassar itu paling besar penduduknya, itu provinsi saya. Nah, untuk supaya ada simbolik rakyat langsung kenal, murah, daripada beli baju kaos, bagi-bagi baju kaos, pakai sal, ini diakal-akalin salnya. Jadi itu kan tinggal digunting-gunting, dibagi gitu loh. Akhirnya saya identik seperti itu, tapi mulai dari muda memang saya suka pakai sal gitu. Oh, oke. Warnanya kok milih yang bintik-bintik seperti macan itu ada Ya makna biar ada atau daya arti? tariknya gitu, biar Oh, ada iya, daya iya, tariknya. iya. Kalau macan kan galak gitu. Oh, Kayak Mas Tukul kalau dikasih macan sedikit ya. Saya beruang madu, Pak. Buas tapi menyejukkan. Suka dari mana? Ya. Tapi si bapak ini cakep loh, bewokan, kumis. Kalau Mas Tukul juga ada kan kumisan sampai di dalam. Di dalam sih. Kamu nggak tahu, ini cuma haltenya, belum terminalnya loh. Berani-beraninya bilang, Bapak ganteng Iya, ini, bapak Pak. ganteng kan ada laki gitu. Kamu kok bisa menilai ganteng, mangganya dari mana tuh, Pak? Laki gitu kan kelihatan Oh, kumisnya. aku ngapain? Aku kan laki. Kumis di ujung-ujung doang kamu mah. Ini bandel, Pak, ini, Pak. Nah, Pak, mau izin lagi nih, Pak. Sulawesi Selatan menerapkan program 3M. Maju, mandiri, dan modern. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, apapun yang harus dilakukan oleh siapapun untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat, maka dia harus pastikan bahwa yang kita bergerak ke depan itu harus lebih maju. Nggak boleh mundur. Jadi pastikan 3 kali lebih maju. Ini semua orang di Sulawesi Selatan tahu, kita harus maju. Yang kedua, kita harus lebih mandiri. Jadi M pertama itu maju, M kedua mandiri, yang ketiga modern. Dan 3M 1B sebenarnya. B adalah kebersamaan. Ini sepertinya sangat penasaran, care and share seperti apa lagi, tips-tips kiat apa lagi yang bisa menjadikan inspiring di rumah maupun jadi jangan kemana-mana. Tetap di The Interview with kita akan, sebelum ke Pak Gubernur, kita akan menyapa ya saudara-saudara kita dari para adik mahasiswa dan dari IPDN ini. Tadi mendengar keberhasilan dari beliau ini, apa yang Bapak ambil nih? Luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak ya. Luar biasa kali ya. Jadi motivasi untuk kami. Motivasi untuk Bapak ya, luar biasa. Kok Mas Roy takut sih ngomong sama Mas Tukul mukanya? Mukanya kayak takut gitu. Takut Luar ketemu biasa. sama kembarannya itu. Sukses selalu Pak Roy ya. Sukses. Salam hormat dan selamat untuk keluarga semuanya. Dari Mbak Yakoba apa yang dulu? Oh, sangat luar biasa. Iya. Sekarang menjadi contoh. Jadi contoh ya, luar biasa. Amin, ya Rabbal. Iya. Untuk Mama gimana? Mamanya anak-anak. Emang Mbak mau Gimana? Mbak? Oh Iya. enggak. Nomor saya 0818. Itu the Bagus point. loh, bagus loh ini. Itu beliau bagus loh, untuk ngerubah keturunan oke juga loh. Iya, buat Mas Tukul. Matanya, pakai softline kamu. Oh, gigi saya pakai softline. Masnya gimana? Ini Firza penyanyi itu kan? Iya. Lagunya gimana lagunya? Aku layang
Coba nyanyikan lagu Firza. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting kalau kamu nyanyi musiknya yang penting bagus ya. Coba. Ya, coba. Firza. Mas Teguh. Ciptaannya si itu loh. Siapa? Pong. Ini si Bapak ini kebetulan suka banget lagunya Firza Oh, iya, yang iya. Aku Lelakimu. Mendingan Bapak yang contohin. Monggo izin Pak. Izin nyanyi Pak. Itu lagu ya. Monggo enggak Lagu apa-apa. Firza, Pak. Ya. Monggo enggak apa-apa. Beliau suaranya semua penyanyi kayak Judika aja lewat. Vidi Albino lewat. Iya, Diano. Oh bener. Kalau suruhnya beliau memang penyanyi sebelum lewat semua. Ini jadi ragu nyanyi. Betul. Coba ayo. Coba Pak, Aku Lelakimu. Mungkin pelukmu tak sehangat senja, ucapku tak menghapus air mata, tapi ku di sini sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkinkah berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Luar biasa loh Mas Pak Teguh. bener kok suruh nyanyi. Ya semua lewat Tapi semua. suaranya Tepuk tangan dong. Ini demi Mas Tukul lah. Terima kasih Pak, Luar terima kasih. biasa. Biar pemirsa dan penonton studio tahu kalau beliau ini suaranya sangat emas, Keren. golden voice. Golden voice. Hancur. Ini Armstrong lagunya siapa? Armstrong. Delila itu, Mas Jos, siapa lagunya Delila apa itu? Delilah itu lewat juga. Lewat mana sih? Lewat depan pintu belakang. Luar biasa. Keren. Pas gitu ya. Ada KW-nya, ternyata Bapak juga suka lagunya Firza. Suaranya juga bagus banget. Maaf ya Mas, siapa namanya Mas? Namanya siapa? Adil, Mbak. Mas Adil. Panggilannya A gitu tadi. Nama aslinya Mas Adil. Adil. Asli mana Mas Adil? Ini Kok kamu? Jabudi, Mbak. Oh. Jakarta, Jakarta. Aduh, ya Allah. Nama. Nama pendeknya Adil, nama panjangnya Adil dan bijaksana. Umurnya berapa Mas Adil? 18, Mbak. Udah punya pacar? Nggak deh. Ini kebetulan saya juga lagi nggak punya pacar, saya lagi butuh pria seperti kamu. Celanga. Oke, tepuk. Makasih ya Mas ya. Tepuk tangan Mas Adil. Terima kasih. Kok panggil gue Mas? Emang gue kayak laki ya? Iya Mas, iya Mas. Gerakannya, mungkin silakan. Sama aja dong. Mau butuh kursi roda nggak? Jompo. Oke. Aduh, tepuk tangan untuk semuanya. Tapi ini Mas Tukul, Ya. si Bapak ini punya julukan, namanya itu Gubernur Sayang. Itu mungkin Ini ada maksudnya gimana? makna ya, artinya. Apakah di sana masyarakat di semua pada jomblo bingung manggil sayang siapa? Akhirnya gubernur yang panggil sayang. Nih, masa jabatan sayang berakhir sebelum hari pencoblosan. Kok sweet banget sih? Itu gimana Pak? Enggak, sayang itu tagline saya waktu pilkada dari Wagub menjadi gubernur. Sayang itu kepanjangan dari Syahrul Yassin Limpo, pasangan Oke. saya Agus. Oke. Jadi Agus Arifin Numan, jadi di tagline menjadi sayang. Sayang. Tapi intinya kan jadi gubernur
baru mungkin kalau rakyat juga memang menyayangi kita, kira-kira begitu. Jadi kata sayang itu tidak punya batas, jadi semua orang bisa gitu. Seperti itu. Luar biasa. Kalau cinta itu hanya sekedar nafsu, rasa memiliki. Tapi kalau sayang, itu semua ada dan tidak terbatas. Nggak terbatas, sayang itu menyayangi, menyayangi. Sayang itu berarti kan we care. Kemudian we share, ya. Sayang itu ya saling tolong menolong pasti ada. We have fairness, tidak ada dusta di antara kita. Luar biasa. Pemirsa, luar biasa sekali bintang tamu kita pada malam ini, istimewa sekali. Care and share seperti apa yang akan diberikan oleh beliaunya kepada pemirsa Kompas TV yang disayangi oleh semua orang dan dicintai oleh semua orang. Jangan lupa menata terus di The Interview with kembali ke laptop. Ingat yang di sana. Mohon izin nih Pak Gubernur. Terkenal dengan sayangnya ini terhadap warganya. Katanya Bapak dulu dijuluki mantan playboy. Wow. Dan ngaku kalau pernah pacari 2 cewek Australia. Masa sih? Mohon izin ini Pak, itu pertanyaannya kok. Iya. Ini serius nih pertanyaan atau kayaknya nggak ada dalam skenario-nya. Mana ada orang mau ngaku playboy lagi, nggak ada. Play itu kan bermain boy itu anak, jadi itu kan bikin mainan anak-anak. Yang betul itu gini Mas Tukul, saya pernah sekolah di Australia 2,5 tahun. Ya, tentu saja zaman-zaman remaja, kemudian mahasiswa saya di Sydney Technical College, tentulah sama juga mahasiswa lain punya kenalan yang banyak. Tapi playboy enggak lah. Enggak. Apalagi playgirl pasti. Tapi kan ini kan waktu remaja, nggak apa-apa dong. Ya saya tahu sendiri dulu kan Beyonce mas saya. Dulu Pangeran William itu rebutan sama Kate Middleton tuh mas saya tuh. Akhirnya saya ngalah, saya dapat kudanya, saya enggak apa-apa. Seperti itu. Saya kuliah di Australia, saya di Pak, Australia National University. Saya ngambil bahasa kanguru yang saya ambil. Begitu saya ngelajari bahasa kanguru yang British, tapi malah dapatnya bahasa koala Pak. Alhamdulillah nih teman-teman saya dari aborigin tuh ngobrol sama saya. Enggak di pantai tapi di Sungai Krukut Jakarta. Ada lagi Sungai Krukut. Ada terkenal itu sungai terpanjang dan tersempit sekarang. Katanya tahun ini Dinas Pariwisata Sumatera Selatan. Sulawesi. Sumatera dijilid itu. Sulawesi menargetkan kunjungan Visnus 6 juta orang dan Wisman 9 juta orang. Bagaimana mewujudkannya? Mohon izin. Saya kira itu target nasional, tetapi untuk Sulawesi Selatan kami punya destinasi atau tujuan wisata itu sangat banyak gitu Pak. Ada di gunung, ada di sungai, ada di budaya, ada di situs-situs, ada alam, ada di laut, ada pulau. Tetapi yang paling besar di sana itu yang sudah dikenal, the second destination Indonesia adalah Toraja. Di Toraja itu alamnya sangat eksotik, pasti nggak pernah lihat lah. Kalau ke Toraja itu orang nggak pernah bisa nyesal. Di Toraja itu kita minum kopi, awan di bawah kita, jadi minum kopi di atas awan, ya, di Lolai. Jadi seperti itu. Kemudian ini situs-situs sejarah dan budaya orang Toraja yang memang sangat penyayang, sampai upacara paling besar adalah upacara kematian. Jadi orang biasanya dimumi 1 tahun kemudian baru dikuburkannya di atas gua-gua. Jadi bagi mereka, dan upacara itu sangat besar. Nanti Mas Tukul dengan yang lain saya undang. Jadi puncak acara itu namanya Lovely December in Toraja. Lovely December. Keindahan di 1 tahunan itu akan habis di Toraja. Jadi itu memang orang bule semua datang dan lain-lain. Ada upacara pemakaman, ada
berbagai ritual-ritual yang lain, dan ini mengagumkan. Kita punya budaya seperti ini, kita punya alam yang sangat eksotik. Awan itu kopi Toraja adalah kopi terbaik di dunia, dan Mas Tukul bisa minum di atas awan di sana. Wah, luar biasa. Tapi bukan itu, Mas Tukul. Di Wah ini Pak, bagus Pak. ya, ini di atas Negeri awan. di atas awan Iya. di kampung Lolai Toraja Lolai Utara. Toraja, ya. Wow, Iya. Jadi kita ngopi di atas itu. penasaran nih. Kita sambil ngopi, awannya masuk di celah-celah kayak gitu. Oh, Iya. masuk kemana-mana Masuk, Pak. iya. Masuk ke ini. Iya. Iya, seperti itu. Wah luar biasa. Tapi kami juga punya sungai yang sama di Vietnam, lebih bagus. Kita masuk di gua-gua pakai cannon, pakai perahu kecil, ya. Kita masuk di sana itu di Maros, namanya Ramang-Ramang. Dia seperti di Raja Ampat, tapi Raja Ampat di laut. Ini di darat. Dia di antara gunung-gunung Kars, gunung-gunung karang, kemudian kita bisa naik perahu itu masuk ke gua-gua. Wow. Di sana masih banyak kelelawar, masih banyak, dan itu asik banget. Contoh-contohnya ada. Contoh barang. Luar biasa. Mohon izin ini, kalau infrastruktur bawah sama atas bisa dijangkau dengan mudah Pak di sana Pak? Ya, kalau kita pakai darat ke Toraja itu 8 jam memang, 7 jam sampai 8 jam, tapi kalau naik pesawat 48, dan Sudah. setiap hari ada pesawat di sana. subhanallah. 48 menit kita udah sampai di situ. Wah Ya. luar biasa. Penasaran ya? Iya, penasaran banget. Katanya di Toraja itu ada mayat yang berjalan ya Pak? Itu maksudnya apa ya Pak? Zaman dulu itu seperti itu, karena dia harus naik ke gunung, jadi memakamkan itu di atas gunung. Oh oke, jadi perjalanan itu dibilang mayat berjalan. Seperti itu. Tapi dulu karena mereka memiliki ilmu mistik Iya. yang kita nggak Iya. bisa paham secara logika, mereka bisa mayat Berinteraksi. itu bisa jalan. Ini mayat udah dimumi udah sekian puluh tahun dia masih begini. Jadi ada setiap berapa tahun itu ganti pakaian. Dan apanya kan ini muminya masih oke, dia bisa lentur gitu loh. Dengan mantra-mantra orang Toraja, iya. dia bisa lentur seperti ini. Jadi mereka dikasih turun dari gunung, kemudian, dan itu nanti kamu lihat. Boleh, penasaran banget. Apa kamu saya Karena aku belum menikah Mas Tukul. Saking sayangnya sama suaminya, istrinya, dia mumi, dan mereka punya perangkat mumi yang masih sampai sekarang. Jadi kalau ada yang mati masih ditaruh di kamarnya dia, makannya juga masih bersama-sama sampai tuh 1 tahun 2 tahun gitu. Itulah di Toraja itu keunikan ada. ini luar biasa sekali nih. Tapi di laut juga kami punya namanya Takabonerate. Takabonerate itu ada 9 pulau. Wow. Di Taman 9 pulau, Laut Takabonerate ada 9 pulau, Iya. dan 9 pulau itu hampir di laut lepas di Kabupaten Selayar. Jadi dia berdekatan begini. Di sana tidak ada sinyal, tidak ada apa. Kalau kita ke sana memang full untuk liburan. Di bawah kita udah lihat dasar laut ini kayak karpet begini. Dan ikan-ikan udah di bawah. Senengannya ini nih kita nih. Tetapi kalau di sana kayak ya orang bilang sih paradise Indonesia. Gitu. Jadi itu grade ke-17 dunia. Atol biasa, bagus banget dong. Ya. Masih Gimana? membutuhkan. Penasaran kamu sana ya? Nanti kita ajak. Bunga Citra Lestari. Materinya ganti lagi berarti. Nggak boleh sama. Iya. Gimana? Deg-degan ya kamu lihat perempuan cantik Bukan. ya. Kamu malah justru gimana ketemu maji kamu dulu. Tukang cuci dong saya. Ya jangan diomongin di Kalau sini. kalau dia lagi nggak ada, kau bilang itu mantan pacar aku loh, mantan. Emang iya Kak? dulu. Pernah, astagfirullahaladzim. Iya. Nggak segampang itu mendapatin dia. Harus proses perjuangan dan doa. Itu juga nggak dapat Mas Tukul. Apa ya? Itu juga nggak dapat tetap. Oh sorry. Wih, dapat. Nah, semua atas izin Tuhan. Kamu yang susah dapetin saya. Enggak, ini sambil Ini jadi so ganteng gitu.
Enggak. Oh, gigit aku milih loh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kok astagfirullah, emang saya Iya, suka. habis gigit milih. Ya milih oh, yang enak, yang mana kan. Asal gigit kena tulangnya ya nggak enak. Mohon izin ya. Iya. Tanda-tanda ringan. Canda-canda orang berdua. Iya, terserah deh. Kita pasrah aja ya. Untuk Bunga Citra Lestari ini apa ini maksudnya nih? Enggak, orang Mau manis, juga. orang manis, orang cantik mau diapain aja enak dilihat. Iya dong. Kamu digituin kayak untir-untir. Anak sekarang mah begitu rambutnya panjang. Ini malah Apa bibirnya? Kamu banyak bibir dipanjangin gitu. Ini belelai, tahu nggak? Belelai. Gimana nih kabarnya BCL ini? Baik, Makin cantik bisa aja. dan tumbuh berkembang biak. berkembang aja, berkembang indah, berkembang biak. Dia keluar sendiri ya? Dia ngarang sendiri ya? Wah, emang parah Memang flora dan fauna. Berkembang biak. Bertumbuh kembang indah di hatiku. Kemarin lebaran di Indonesia, apa di Malaysia? Tradisinya apa berbeda ini? Oh, Ini pertanyaan ringan kayaknya. Pertanyaan tiap tahun kayaknya. Iya, enggak ada tantangannya. Nggak ada. Monggo. Lebarannya di sini, kita biasanya ganti-gantian. Kalau tahun lalunya di Malaysia, terus habis itu di sini. Gitu. Bedanya apa ya? Bedanya di sana makanannya kali beda. Kita nggak pakai ketupat kalau di Malaysia, makannya lemang. Tapi tetap karena aku orang Padang, makanannya tetap. Nah ini keluarga, The Sinclair's family di Malaysia. Oh, the skincare. Sing song, sing back. Karena orang Padang berarti bawa rendang juga ke sana ke Malaysia. Di sana juga ada rendang, Oh, di cuma sana juga beda tipe gitu. Kadang-kadang aku bawa juga. Nah ini jadi dia lemang pakai kuah kacang itu roti-roti karena bapaknya Asraf bule jadi makanya tetap ada roti. Tetap harus ada rotinya gitu. Mas Tukul mana di sini? Lagi beres gitu. Setiap foto bintang tamu pasti ada Mas Tukul di belakang. Itu yang jadi tatakan rotinya itu saya. Kamu ada saja aneh. Emang saya balik lagi jadi TKI ke sana apa? Emang udah berhenti? Sudah 8 tahun udah capek banget saya. Tapi alhamdulillah untuk modal UMKM usaha mikro kecil menengah, aku akhirnya udah bikin tusuk gigi yang bercabang. Luar biasa Kenapa sekali tusuk ya. gigi ya? Kelihatan sehat, healthy gitu ya. Keep healthy, keep smelly dan keep Apa keep apa? ya, keeper lah pokoknya. Sering saya ketemu sama suaminya Pak Sabdi. Oh ngobrol? Oh, lewat. Yang bilang ketemu. Dia kenal saya kenal. Ini pertanyaannya nyengit Ini loh. biasanya yang emosi-emosi dibohong. Bukan emosi, tapi mendikte saya kayak. Saya ini kan famous, saya itu kan dikenal. Siapa orang nggak kenal Kemana saya, mus? orang nggak kenal saya itu berdosa. Monicin aku bener. Senyum itu surga, cemberut itu neraka. Makanya keep your smile to everyone, but kill to only one. Apa? Bukanlah senyum untuk semua orang, tapi berikan cintamu untuk satu orang. Kalau nggak kilap ya. You Emang just smell inceran. ya, don't let you smell to sing the world, but don't let you smell the world. Agak-agak nggak enak gitu. Kamu hirup. Dihirup biar cepet habis baunya. Tak kunyah-kunyah loh. Iya, astagfirullahaladzim. Boleh milih orang gak yang ngunyah. Ya oke, lanjut. Wah, adanya kamu masa milih yang lain. Ini bandel Pak, mohon izin Pak, bandel Pak. Ini bagus Pak. Enggak pas saya didikan dia, Bang. Aku didik orang kayak kamu. Enggak, ini pemain sirkus saya sebetulnya Pak. Bisa melayang, bisa koprol, ya, bisa muter-muter. Udah bercandanya. Ya udah. Mohon izin Pak. Kalau tidak salah ini BCL pernah ketemu Bapak Yasin di suatu acara di Makassar. Di sana makanan favoritnya apa? Jadi nggak pengen makan deh. Jadi nggak pengen makan tuh. Jadi nggak pengen makan Jadi nggak deh. pengen Padahal tadi udah mikir-mikir gitu makan. Loh, itu bumbu. Itu penyedap.
aku enggak ada. langsung apa nih baper. Kalau di Makassar paling seneng sama Palu basah. Palu basah Jalan Serigala. Palu mau paku-pakunya nggak? Itu mah toko material. Palu basah makanan khas Oh, Makassar. ada palu basah. Palu Enak itu banget. bahasa Makassar namanya masakan. Bahasa itu, itu berkuah, jadi masakan berkuah. Gitu. Dan itu top banget. Itu dalamnya apa? Itu di serigala, tapi bukan daging serigala. Bukan daging serigala. Matanya serigala ke saya, Pak. Oh itu. Iya. Paling Seneng banget, seneng banget. Habis makan itu langsung au. Ini BCL datang ke sini tuh untuk mempromosikan filmnya yang terbaru. Filmnya itu judulnya apa ya? Surat Kecil untuk Tuhan. Oke, ini boleh diceritain sedikit tentang apa filmnya? Film ini baru tayang kemarin Lebaran. Film ini tentang keluarga sih, tentang karakter aku peranin namanya Angel. Dia punya abang, dari kecil mereka anak jalanan, yatim piatu. Sampai akhirnya mereka berdua terpisah, nih kakak adik deket banget terus terpisah. Angelnya pindah ke Australia, diangkat anak sama orang Australia dan akhirnya berhasil menjadi seseorang, jadi lawyer, jadi pengacara di sana. Tapi karena dia nggak dapat kabar dari kakaknya selama ini gitu. Jadi walaupun hidupnya sudah berhasil, dia masih ada sesuatu yang kosong gitu, yang dia ingin cari abangnya di mana dan apa yang terjadi sama abangnya, kok mereka terpisah, kok dia nggak pernah ketemu lagi sama abangnya, karena itu satu-satunya keluarga yang dia punya gitu. Jadi dia balik lagi ke Indonesia untuk cari abangnya. Sedih banget loh. Penasaran dengan filmnya itu tadi? Jangan kemana-mana, tetap di The Interview with Surat Kecil untuk Tuhan. Ini keren habis ini, keren habis ya. Dari trailernya sudah Mengharukan. ya, apalagi sampai full nonton. Kalau nonton cuma sekali 2 kali masih kurang. Iya, jadi mesti berapa kali? Berkali-kali dan tonton terus, ngajak teman-teman dan keluarga. Iya dong. Support pesan film utamanya Indonesia. Nah, beliaunya ini yang paham. Apa pesan utama, apa filosofi yang mau ditampilkan Pertanyaan menjadi yang sangat pesan pada masyarakat seperti apa? Oke, ini sih sebenarnya salah satu isunya di sini adalah isu sosial dengan anak-anak jalanan gitu. Jadi di sini digambarin lah kehidupan anak-anak jalanan itu seperti apa, dan ada banyak alasan kenapa anak ini menjadi anak jalanan. Kadang-kadang kita di jalan ngelihat anak jalanan, kita lihat jangan dikasih duit nanti jadi males. Aduh, mereka males, mereka nggak mau coba sekolah, males sekolah. Terus orang tuanya juga nggak nolongin gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di film ini ada banyak background yang bisa menjadikan anak-anak ini ada di jalanan dan hidupnya tuh berat dan keras dan sesuatu yang mungkin kita selama ini dari dalam mobil ngelihatnya kayak udah mulai ignorance gitu, sekarang jadi bisa terketuk lagi hatinya untuk lebih peduli lagi dengan anak jalanan, dan mudah-mudahan government juga bisa punya perhatian lebih lagi juga gitu, sekaligus kita masyarakat. Artinya masuk akal semua. Jadi pertanyaan Apalagi cerdas, sudah Ramadan jawabannya kan, cerdas. habis Ramadan, Pas banget. salah satu Iya. katakanlah makna hakikat Ramadan itu kan harus bisa berbagi pada yang miskin, yang duafa, Ya. bahwa anak kita kan bukan cuma yang milik kita, yang Benar. ada di rumah. Gih. Nah, tapi anak-anak yang di jalan itu juga adalah bagian dari anak bangsa Yes. yang besok harus memiliki masa depan yang lebih baik seperti kita semua. Benar. Nah, kita sudah bersama satu aktor lagi di film Surat Kecil untuk Tuhan ya, Mas Rifnu Dwikana. Di sini sebagai Bang Asep ini, karakternya sebagai apa ini Bang Asep? Ya, kebetulan kita yang saya berdua dengan Lukman Sardi, kita yang memang menampung anak-anak jalanan itu dan kita memanfaatkan mereka untuk kepentingan dan keuntungan kita. Kita bisa jual mereka, yang penting mendatangkan uang. Tapi kalau saya di sini sih perannya itu lebih asik buat saya karena di sini agak abu-abu gitulah. Gitu. Abu-abu ngeliatnya Mas Tukul. Pas toh, wong saya hidupnya di hutan. Tapi ceritanya Makasih ya kakak ya. Sama-sama. Keluarga. Sama-sama. ceritanya jadi istrinya Aura Kasih. Suaminya Aura Istri, Kasih. iya istri. Suaminya Aura Kasih ya. Iya. Oh, happy dong. Pas syuting happy banget. Sosok lagi sombong gitu, dia takut dibuka. Agak sombong, iya sombong lah. Paham, Bang.
paham ya. Tapi dari vokalnya itu sudah teater banget ya loh. Kawan. Itu mah dia bagus sih, kayak suara lak-lakan. Jadi apa sound system itu saya ya. Si Bapak ngomong-ngomong soal film, suka nonton film juga? Nah ini. Genrenya suka film apa, Pak? Ya, saya pencinta produk dalam negeri. Apapun filmnya saya. Dan sekarang itu di Sulawesi Selatan anak-anak muda kita, seniman muda kita lagi memproduksi film banyak sekali. Kemarin ini yang box office juga banyak sana ya. Ya, Silariang, ada film-film yang ada nuansa budaya dan nuansa remaja yang itu. Jadi memang ini harus kita dorong terus, Mas Tukul. Ya, kreativitas teman-teman yang mengangkat dengan pesan-pesan yang sangat filosofis, sangat Indonesia itu kan jadi sangat penting supaya anak-anak kita jangan cuma tahu game, tahu bergadget aja, gadgetnya yang lebih dulu, handphone terus yang main, YouTube, tetapi dia tidak melihat aspek-aspek seni dan budaya yang begitu banyak, pesan-pesan filosofis yang sangat-sangat kuat, hadirnya Indonesia yang hadir dengan gotong royong, ini menjadi budaya kita, saling tolong menolong seperti itu menjadi sangat penting di era-era seperti sekarang ya, karena hoax di mana-mana kan ada, orang sangat distimulan dengan katakanlah berbagai perasaan-perasaan yang sengaja dibangkitkan untuk saling bertentangan, saling memfitnah, saling bermusuhan. Saya kira film-film Indonesia bisa mengkristalisasi bentuk-bentuk dengan pesan-pesan persatuan yang ada, dan itu yang saya kira teman-teman ini sudah mulai mengangkat. Setuju saya. Jadi budaya-budaya kayak Toraja, kayak berdirinya Makassar, apa cerita-cerita legendaris itu diangkat ini enak. Ya. Mas Tukul, kemarin Joe Taslim nitipin sesuatu, katanya dia mau kasih oleh-oleh buat Mas Tukul. Katanya dia nggak bisa datang karena agak-agak males. Mas Tukul. Jadi gue mendingan nggak datang, gue titipin aja nih buat Mas Tukul. Mas Tukul Arwana, I'm a big fan of him, udah lama banget dari zaman saya masih jadi atlet di Platnas tuh kita kalau malam-malam habis nonton selalu nonton acaranya Mas Tukul. Terus we are all big fan of you, dan saya sampai sekarang masih, dan saya sama kalau sekarang saya tuh waktu tepuk tangan juga masih niruin tepuk tangannya Mas Tukul. Cuman kalau ganteng ya mau gini-gini juga tetap aja ganteng ya. Itu ada makna dan filosofinya. Apa? Ngomong yang benar, dengerin yang benar, berpikir yang benar, mendapatkan aplaus. Ih, keren. Untuk terakhir itu TCL dan Mas Rifno, apa yang membuat kita wajib nonton film ini nih tadi nih? Monggo. Kenapa wajib nonton film ini ya? Karena ini film bagus, filmnya mempunyai pesan yang bagus buat kita semua, dan film ini indah kalau buat aku. Mas Rifno, ini film berkualitas, jadi sayang kalau dilewatkan. Ya. Apalagi momennya Lebaran, jadi kita bisa bercermin lewat film ini bahwa apa sih yang sudah kita lakukan ke keluarga kita, terutama untuk anak kita. Apakah kita bisa menjamin bahwa mereka punya masa depan? Ya. Itu sih. mungkin Pak Gubernur ada pesan untuk masyarakat Makassar. Negara besar ini yang memiliki kekayaan tetapi juga punya suku yang macam-macam. Ya. Kita punya 740 suku, bahasanya 700 lebih. Memang membutuhkan kebersamaan yang sangat dalam. Kita yakin dengan kekayaan yang kita miliki sebenarnya negara ini tidak boleh kalah dengan negara lain. Setuju. Kuncinya harus kita punya tekad sama-sama untuk tetap maju. Amin. Nah, pemirsa, luar biasa sekali. Tonton terus The Interview with Tukul Arwana. Oke, terima kasih. Beranya nih Mas Tukul. Terima kasih.